Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat yang ke-35, pernah berkata, "Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu." Tetapi dalam situasi pandemi kita saat ini, saya mau katakan, tidak usah permasalahkan apa yang orang mau berikan atau tidak jadi berikan untuk negaramu di situasi saat ini. Tapi tanyakanlah apa yang kamu sendiri bisa berikan kepada negaramu yang sangat membutuhkan dukunganmu di situasi pandemi saat ini. Sebagai bangsa, mari kita tunjukkan rasa bangga kita atas keberhasilan Gracia Polii dan Apriani Rahayu yang menyumbangkan medali emas dalam cabang bulu tangkis di Olimpiade Tokyo. Keberhasilan mereka adalah sumbangan berharga untuk mengangkat semangat bangsa ini di tengah-tengah kondisi psikologis masyarakat yang suka naik turun karena dampak pandemi COVID-19 ini. Jadi mengapa harus pusing dengan media bangsa lain yang menyindir Indonesia yang hanya bisa mengandalkan bulu tangkis di Olimpiade 2020? Tidak usah pusing dengan sindiran bangsa lain untuk hal yang memang tidak bisa kita lakukan. Tapi banggalah dengan apa yang ada, yang kita punyai, dan berusahalah untuk memberikan yang terbaik dari apa yang ada, dari apa yang kita punya. Mengapa juga sekarang banyak orang yang tadinya bangga dengan sikap keluarga Akiditio, tiba-tiba bersikap nyinyir kepada keluarga Akiditio terkait rencana pemberian sumbangan 2 triliun untuk penanganan COVID di Sumatera Selatan, setelah anak bungsu Akiditio, Herianti, dibawa ke Polda Sumatera Selatan untuk diperiksa terkait dengan pemberian sumbangan tersebut. Mengapa harus nyinyir? Lalu kita sendiri bisa memberi apa untuk bangsa ini di tengah kesulitan yang dihadapi saat ini? Apakah yang bisa kita berikan hanyalah sikap-sikap nyinyir terhadap apa yang orang lain ingin lakukan atau yang tidak bisa mereka lakukan? Bangsa ini membutuhkan tindakan positif dari setiap anak bangsa untuk memperbaiki situasi bangsa ini. Bangsa ini membutuhkan tindakan-tindakan yang memberikan manfaat dan mendatangkan kebaikan untuk semua anak bangsa, bukan hanya sikap nyinyir dan tindakan-tindakan yang hanya untuk kepentingan atau keuntungan diri sendiri. Lihat saja misalnya, di tengah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap obat untuk mereka yang terpapar virus COVID-19, ada pihak-pihak yang dengan sengaja menjual obat dengan harga lebih mahal karena yang dipikirkan adalah keuntungan untuk dirinya sendiri. Ada juga pihak-pihak yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat terhadap suplemen atau vitamin dengan cara memalsukan atau menduplikasi merek obat tertentu karena obat tersebut banyak dicari masyarakat. Salah satu contohnya adalah terkait dengan penyediaan vitamin D3 yang diproduksi oleh sebuah perusahaan di Amerika. Tetapi kita tidak pernah tahu bagaimana jaminan mutu atau kualitas dari obat tersebut dari penduplikasian merek obat tertentu. Kebutuhan oksigen yang tinggi oleh orang-orang yang terpapar virus COVID-19 dan kelangkaan tabung oksigen membuat ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan diri mereka sendiri dengan memalsukan tabung oksigen. Para penjual obat dengan harga yang mahal, para penduplikasi merek obat tertentu, dan para pemalsu tabung oksigen, mereka semua memanfaatkan kebutuhan dan ketidaktahuan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Mereka bukannya melakukan kebaikan untuk bangsa ini dengan menolong atau meringankan beban mereka yang sakit, tetapi malah memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan atau keuntungan diri mereka sendiri. Pandemi harusnya menjadi kesempatan untuk semua anak bangsa semakin berbela rasa dan memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Setidaknya dengan cara menolong mereka yang terpapar virus ini atau yang terkena dampak dari pandemi ini, bukan malah memanfaatkan situasi untuk keuntungannya sendiri. Sekali lagi,
Jangan hanya memikirkan kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Mari belajar dari Gracia dan Apriani dan juga para atlet lain di Olimpiade, meskipun mereka hanya menyumbangkan medali perak atau perunggu. Mereka telah berusaha keras untuk mengangkat spirit bangsa ini di tengah-tengah keterpurukan karena pandemi ini. Belajarlah juga dari Karina Joy, perempuan Indonesia yang adalah juga salah satu dari lebih dari 6 pemegang hak paten vaksin AstraZeneca. Jadi bukan hanya Sarah Gilbert yang merupakan penemu AstraZeneca yang memiliki hak paten atas vaksin AstraZeneca. Karena keahliannya, Karina Joy memudahkan AstraZeneca bisa dipergunakan di berbagai belahan dunia. Dia sudah ikut membantu menyumbangkan sesuatu yang berharga bagi kebaikan umat manusia di tengah situasi yang sulit saat ini. Sebagai bangsa Indonesia, mari kita jadikan 76 tahun Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh ini sebagai momentum untuk kita bersama-sama bersatu hati dan bergandeng tangan untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini, untuk menolong mereka yang membutuhkan, khususnya mereka yang terkena dampak pandemi ini dan yang terpapar virus COVID-19. Jangan ada lagi pikiran-pikiran egois yang membuat kita hanya memikirkan diri kita sendiri atau kelompok kita sendiri. Ingatlah nasihat para leluhur kita, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ingatlah juga nasihat bijak tua ini. Kamu yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan hanya mencari kesenangannya sendiri. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Janganlah seorang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi perhatikanlah kepentingan orang lain juga. Indonesia pasti bisa. Teruslah berefleksi.